Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Bagus Kurniawan, kemudian Salah Saputra, Muhammad Aidil Asrinur, dan Muhammad Reza Ghafari. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami yaitu tentang preprocessing dengan NLP. Nah, di sini kami menggunakan data tentang mobil elektrik yang dimana untuk langkah pertamanya yang kami lakukan itu adalah importing the libraries-nya yang digunakan untuk membantu dalam menjalankan proyek kami ini. Nah, di sini kami menggunakan import NumPy SNPD, kemudian import pandas SPD, dan import matplotlib pyplot SPLT. Nah, setelah melakukan importing the libraries-nya, kemudian kita masukkan ke datasetnya. Kita import datasetnya ke program kita dengan perintah dataset sama dengan pd.read underscore csv. Masukkan nama dari data kita, ini data kami tentang mobil elektrik.csv. Nah, di sini untuk memanggilnya kita klik datasetnya. Nah, muncullah maka akan muncul datanya yang dimana sebanyak 1517 data dengan dua kolom, yaitu kolom sentimen dan kolom teks. Selanjutnya adalah cleaning the text. Di sini kami menggunakan cleaning the text untuk membantu kami untuk langkah selanjutnya. Di mana di sini fungsi dari nltk.download softwords ini untuk mencari datanya yang akan kami gunakan. Kemudian di sini kami menggunakan untuk menghapus angka dari simbol menggunakan perintah review sama dengan re.sub buka kurung .a z kecil. Kemudian kita datasetnya kita gunakan teks karena di sini datanya menggunakan teks. Nah, lanjut adalah scaffolding. Scaffolding ini adalah untuk mengubah huruf menjadi huruf kecil dengan perintah review sama dengan review.lower buka tanda kurung dan tanda tutupnya. Kemudian tokenizing digunakan untuk mengubah kalimat menjadi kata-kata dengan perintahnya review sama dengan review.split. Kemudian streaming with NLTK ini gunanya untuk menghilangkan akhiran pada kata. Di sini kita gunakan PS sama dengan poster streamer. Kemudian pemfilteran atau penghapusan stop word digunakan untuk menggunakan bahasa Indonesia karena data kami menggunakan bahasa Indonesia. Corpus ini adalah hasil data kami sebagai berikut. Selanjutnya adalah our stop word. Ini adalah kata yang tidak ada mengandung makna sama sekali. Dan berikut ini adalah datanya. Selanjutnya masuk the creating the bag of words model. Di sini kami menggunakan from skylon.feature extraction.text import contract seizure dengan CV sama dengan convectorizer dengan maksimal featuresnya 1500. Kemudian y sama dengan cv.fit transform corpus to array. Y nya sebagai dataset .ilug 1000,0 filos. Kemudian di sini adalah untuk menampilkan array-nya. Taktik perintah X. Kemudian masuk ke splitting the dataset into the training set and test set. Di sini kami menggunakan from skylon.model selection import train the split dengan X sebagai training dan X sebagai text, Y sebagai training, Y sebagai text sama dengan train.test split. Di sini total test setnya sebesar 0,20 atau 20% dengan random stats-nya 0. Kemudian kita masuk ke training the naive Bayes model on the training set. Di sini ada from skylon.naive Bayes import Gaussian Naive-nya, classifier sama dengan Gaussian Naive, classifier, fit, X training dan Y training. Kemudian untuk hasil prediksi dari data yang kami pakai dengan perintah Y sama dengan pred sama dengan classifier.predict.test. Kemudian kita print untuk menghasilkan hasilnya. Mana hasilnya adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah hasil dari hasil prediksi pada data kami. Selanjutnya ini gambaran dari quotient matrixnya dengan kita mengimportkan terlebih dahulu untuk menggunakan library yang diperlukan. Nah, ini kami menggunakan library Seaborn. Kemudian kami import matplotlib pyplot.plt from skylon matrix import accuracy score, prediction score, recall score, advanced score. Nah,
Kemudian kami menggunakan menghitung dan menampilkan confusion matrixnya menggunakan perintah sebagai berikut. Cm sama dengan confusion matrix, y text, y predict, plt configure sama dengan size sama dengan 8,6. Kemudian show plot sama dengan evaluasinya kami gunakan akurasi, presisi, recall dan F1. Kemudian evaluasi untuk menampilkan print dari akurasi, precision, recall dan F-score-nya. Kemudian modelnya kami menggunakan label, volus dan color. Nah, untuk hasilnya kan seperti ini. F1 score sebanyak 0,645, recall sebanyak 0,69, precision sebanyak 0,06, akurasi sebanyak 0,670. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang training the logic regression model on the training set akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dila Salah Saputra. Pada Dila Salah Saputra dipersilakan. Baiklah, di sini saya Dila Salah Saputra akan melanjutkan presentasinya. Training the logistic regression model on the training set. Di sini classifiernya kita menggunakan random setnya 0, dan selanjutnya untuk hasil prediknya seperti ini. Dan selanjutnya untuk mengimport library-nya yang diperlukan ialah Seaborn, MATLAB, Scikit dan MATLAB.pyplot. Dan selanjutnya untuk menghitung dan menampilkan confusion matrix-nya ialah kita buat PLT figurnya dengan ukuran 8,4 8,6, dan untuk anode-nya kita buat true dan sebarnya kita buat false. Selanjutnya untuk evaluasinya kita gunakan akurasi, precision, recall dan F1 score. Dan untuk menampilkannya kita printkan akurasi, precision, recall dan F1 score. Dan selanjutnya di sini kita buat plt text value index star .3f ialah merupakan 3 digit di belakang koma. Dan untuk hasilnya seperti ini. Dan untuk akurasinya yaitu 0,68, untuk precision 0,606, dan untuk recallnya 0,689, dan untuk F1 score-nya 0,645. Dan selanjutnya di sini diagram dari logistic regression. Untuk F1 score-nya 0,645, untuk recall-nya 0,690, untuk precision-nya 0,606, untuk akurasinya 0,670. Dan selanjutnya untuk training the KKN model on the training set. Di sini untuk KNN-nya kita buat, untuk neighbor-nya kita buat 5, dan matriksnya dengan matriks Minkowski dan P-nya sama dengan 2. Dan selanjutnya ini adalah hasil dari prediction-nya. Dan selanjutnya untuk mengimport library-nya sama seperti tadi, dan cara menghitungnya kita buat figure size-nya 8,6, dan untuk heat map-nya kita buat anode-nya true, dan si map-nya kita buat green, dan si bar-nya kita buat false. Dan selanjutnya untuk menampilkannya kita buat plt.show. Selanjutnya evaluasinya sama seperti tadi, akurasi, precision, recall dan F1. Dan untuk hasilnya seperti ini. Untuk akurasinya 0,67, untuk precisionnya
0,606 dan untuk recallnya 0,689 dan untuk F1 skornya 0,645. Dan ini adalah diagram yang telah dibuat tadi. Dan selanjutnya untuk training the SVM model, kita buat kernelnya itu buat linear dan random state-nya sama dengan 0. Dan berikut ini adalah hasil dari prediction dari SVM kernel tadi. Dan selanjutnya untuk menghitung dan menampilkan confusion matrix-nya, kita buat sama seperti tadi, yaitu fixed size-nya 8,6 dan untuk heat map-nya anode-nya kita buat true dan si map-nya kita buat green dan si bar-nya kita buat false. Dan evaluasinya kita buat sama seperti tadi, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dan seperti ini hasil yang tadi, hasil dari hasil dari SVM model. Untuk akurasi 0,665 dan precision 0,596 dan untuk recall 0,712 dan untuk F1 skornya 0,649. Berikut adalah grafik dari SVM model. Dan selanjutnya untuk kernel SVM akan dijelaskan oleh Muhammad Reza Al-Ghafari. Padanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan training the kernel SVM model on the training set. Nah, di sini kita isi kernelnya RBF random state sama dengan 0. Nah, maka hasil munculnya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menginput library yang diperlukan. Nah, scalar metric input, kita input akurasi score, precision score, recall score, dan F1 score. Nah, dan kita setting dengan CM anode sama dengan true, empty sama dengan D, CMap green, dan CBar sama dengan false. Setelah itu kita labelnya positif, negatif, dan label positif dan negatif. Nah, kita untuk menampilkannya kita ketik plt solve. Nah, setelah itu evaluasi, ada akurasi, precision, recall, dan F1. Nah, maka tampilannya seperti ini. Ini adalah hasil dari confusion matrix dan akurasinya adalah 0,69, precision 0,1, recall 0,47, dan skornya adalah 0,556. Nah, di sini adalah diagram dari SVM model. Nah, setelah hasilnya F1 score 0,569, recall 0,471, precision 0,719, dan akurasi 0,690. Nah, the decision tree classification model or the training set. Nah, di sini kita klasifikasinya sama dengan decision tree. Nah, setelah itu kita isi sama dengan entropy, random state-nya sama dengan 0. Nah, di sini hasil prediksinya adalah ini. Nah, setelah itu untuk mengimport library yang diperlukan, sini import Seabon A sama dengan SNS. Di sini from scalar dot matrix import akurasi, score, precision score, recall score, dan F1 score. Nah, setelah itu confusion matrix. Nah, untuk menghitung dan menampilkan confusion matrix, di sini kita isi dengan confusion matrix Y test dan Y print, dan pixelsnya sama dengan 8,6. Nah, setelah itu SNS head mapnya CM not sama dengan true, PMT sama dengan D, CMap sama dengan green, dan CBar sama dengan false. Jadi label positif, negatif, dan labelnya sama seperti tadi, positif dan negatif. Nah,
setelah itu untuk menampilkan hasilnya itu adalah dengan practice show dan evaluasinya akurasi, precision, recall, dan F1. Nah, ini hasilnya dari confusion metric. Dan akurasi hasilnya 0,69, precision 0,1, recall 0,47, dan F1 F-score-nya 0,56. Nah, di sini adalah diagram decision tree classification model. F1 score sama dengan 0,569 dan recall 0,471, precision 0,719, dan akurasi 0,690. Nah, setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Aidil. Pada Muhammad Aidil dipersilahkan. Baiklah, saya Muhammad Aidil Asrinur. Di sini saya akan menjelaskan random forest yang telah diset. Untuk pertama kalinya di sini kita akan mengimpor yaitu random forest classifier. Di sini classifiernya X-trend dan Y-trend. Dan kemudian lanjut untuk memprediksi dari data set tersebut. Dan ini hasilnya. Kemudian lanjut ke untuk menghitung confusion matrix dengan mengimpor Cibron, Matplotlib, dan impor akurasi score, precision score, recall score, dan F1 score, dan impor juga confusion matrixnya. Dan untuk menghitungnya di sini kami menggunakan Vexes 8,6 dengan X label yaitu positif negatif dan Y label positif negatif. Dan untuk X label prediksi label dan Y label true label, dan titelnya confusion matrix. Kemudian sini kita evaluationnya dengan cara akurasi score, precision score, recall score, dan F1 score. Di sini langsung saja ke print akurasinya, precision score, recall, dan F1 score. Di sini untuk labelnya atribut ada akurasi, precision, recall, F1 score. Dan untuk value-nya ada akurasi, precision, recall, F1. Dan untuk color-nya ada blue, green. Dan untuk hasilnya seperti ini. Positif, ada label positif dan negatif. Ini untuk predict labelnya. Dan di sini kami mendapatkan akurasi sebesar 0,69, precisionnya 0,71, recallnya 0,47, dan F1 score-nya 0,56. Dan untuk random forest-nya F1 score bernilai 0,569, untuk recall-nya 0,471, precision-nya 0,719, dan untuk akurasinya 0,690. Dan langsung saja masuk ke making the confusion matrix. Di sini kita akan mengimpornya terlebih dahulu yaitu confusion matrix, akurasi score, precision score, recall score, dan F1 score. Di sini confusion matrixnya yaitu Y-test, Y-test, dan Y-pred. Dan untuk evaluasinya yaitu dengan akurasi score, precision score, recall score, dan F1 score. Dan hasilnya itu akurasi 97, 16 precision, 46 recall, dan 41 F1. Kemudian print akurasinya, precisionnya, recallnya, dan F1 score. Dan kami mendapatkan hasil sama juga yaitu sebesar 0,69, precisionnya 0,71, untuk recallnya 0,47, dan F1 score-nya 0,56. Dan di sini kami menambahkan label akurasi
precision, recall, F1 score. Dan value-nya akurasi, precision, recall, F1. Dan di sini terdapat hasilnya, yaitu evaluasi random forest. Di sini F1 score yang bernilai 0,569, untuk recall-nya 0,471, precision-nya 0,719, dan untuk akurasinya 0,90. Dan sekian dari hasil presentasi kami, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.